Saya Muhammad Rifaldi Raisa Ramadan, absen 18, kelas 11 IPA 2. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kejayaan Islam. Seperti halnya peradaban lainnya, peradaban Islam juga pernah mencapai fase puncaknya, bahkan menyebar luas di benua Eropa. Ini terjadi pada zaman filsuf, ilmuwan, dan insinyur muslim bisa memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat, terutama pada masyarakat Eropa pada saat itu. Sejarah Islam dibagi menjadi 3 periodisasi, yaitu klasik, pertengahan. Periodisasi kejayaan Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama adalah klasik, kedua pertengahan, ketiga adalah modern. Di sini dijelaskan periode klasik dibagi jadi 2 fase, yaitu 1. Fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini berlangsung dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1358 Masehi. Penyerbuan ini dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap wilayah Muslim. Penyerbuan ini berpuncak pada hancurnya kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan bagi dunia Islam. Pada saat itu, peradaban Islam mencapai puncaknya. Sementara itu, Eropa masih berada pada masa kegelapan dan mencoba belajar pada peradaban Islam. Yang kedua, periode pertengahan. Periode ini juga dibagi menjadi 2 fase, antara lain sebagai berikut. Pertama, fase kemunduran. Pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu dikuasainya beberapa kerajaan Islam oleh tentara Mongol. Yang kedua, fase munculnya 3 kerajaan besar. Ini terjadi pada 1500 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam kembali bangkit pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safavid Persia, dan Mogul di India. Akan tetapi, pada perkembangannya, Turki Utsmani mengalami kekalahan. Safavid Persia dilakukan oleh Raja Afgan yang memiliki perbedaan paham, dan Mogul India pecah karena terjadi pemberontakan oleh kaum Hindu. Yang ketiga, periode modern. Periode ini ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam. Pada periode modern, Islam bangkit dan melakukan modernisasi untuk mengembalikan kekuatan yang telah membahayakan umat Islam saat itu. Kemajuan umat Islam. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode klasik, yaitu sekitar tahun 650 sampai 1030 Masehi. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode klasik, yaitu sekitar tahun 650 sampai 1100 Masehi. Kemajuan umat Islam saat itu didukung oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya sebagai berikut. 1. Umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam adalah rahmat seluruh alam. 4. Islam adalah agama dakwah. 5. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, faktor eksternal. Berikut beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Lihatnya, usaha menyesuaikan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antaranya sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa ini adalah sebagai berikut. 1. Al-Kindi. 2. Al-Farabi. 3. Ibnu Sina. 4. Al-Ghazali. Dan 5. Ibnu Rushd. Yang kedua, bidang kedokteran.
Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmu kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut: 1. Jabir bin Hayyan. 2. Tobib bin Qurra. 3. Ar-Razi atau Razes. 3. Bidang matematika. Ilmuwan dalam matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut: A. Umar al-Faruqon. Yang kedua, Al-Khwarizmi, sang pencetus logaritma. 4. Ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya kutubus sittah, yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam. Tokoh penyusun 6 kitab ini adalah sebagai berikut: 1. Imam Bukhari. 2. Imam Muslim. 3. Ibnu Majah. Dan 4. Abu Daud. Itulah sekian penjelasan singkat tentang sejarah kerajaan Islam dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.